cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Director van Landbouw Naver Health and Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor for the Statistic. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, Pendataan Potensi Desa, Pendataan Kerangka Sampel Area, Survei Ongkos Usaha Tani, Survei Pertanian Antar Sensus, Survei Biaya Hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa.
Bohong ya. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia. Teman-temannya ada yang mau join lagi nggak ya? Apabila sudah tidak ada yang akan join lagi, acaranya akan segera kami mulai. Dimohon untuk mengaktifkan video bagi para peserta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistik STIS tahun 2021. Kepada yang terhormat Bapak Maibu Barwi Sugiharto selaku Kepala BPS Kabupaten Bulungan serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Weni, selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara. Adapun susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan oleh welcome speech dari Kepala BPS Kabupaten Bulungan, kemudian pemaparan sosialisasi PMB Polstat STIS, lalu ada sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, sebelum memulai acara, ada baiknya kita buka dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang selanjutnya, yaitu welcome speech yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Bulungan kepada Bapak Maibu. Saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Weni selaku moderator. Alhamdulillah pada hari ini teman-teman semuanya kita bisa berkumpul di sini. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik yang saat ini tergabung dalam rangka sosialisasi seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS Jakarta. Teman-teman yang saya banggakan,
pertama-tama saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang saat ini mungkin sudah lulus sekolah, walaupun selama sudah mau hampir jalan 2 tahun ya. Tahun kedua ini kita masih dalam status pandemi COVID. Tetapi tentunya hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, untuk tetap berkompetisi nanti pada teman-teman, pada adik-adik semuanya ini untuk bisa mendapatkan perguruan tinggi yang favorit. Nah, perlu saya sampaikan adik-adik semuanya bahwa Politeknik Statistika STIS yang dulunya namanya STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ini merupakan perguruan tinggi kedinasan. Artinya nanti adik-adik kalau misalkan lolos untuk menjadi mahasiswa STIS, kemudian adik-adik lulus, insya Allah adik-adik akan langsung menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil di Badan Pusat Statistik, ataupun untuk saat ini dimungkinkan juga adik-adik bisa menjadi ASN di kementerian atau lembaga lain. STIS ini didirikan pada tahun 1958, artinya nanti adik-adik kalau masuk atau ikut seleksi ini adalah angkatan ke-63 ya kalau nggak salah. Jadi sudah ada 63 angkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ini. Tentunya itu merupakan perjalanan waktu yang sangat panjang. Jadi dulu sebelum menjadi Politeknik Statistika STIS, namanya adalah STIS, dan sebelumnya adalah namanya AIS atau Akademi Ilmu Statistik yang hanya 3 tahun atau D3. Jadi untuk saat ini Politeknik Statistika itu ada 2 jurusan, dibuka 2 jurusan, yaitu D4 dan D3. Kemudian untuk tempat di Jakarta, tetapi nanti adik-adik tidak perlu tes ke Jakarta, tetapi tes atau seleksinya di masing-masing provinsi. Ya ada kemungkinan bisa di Tanjung Selor atau di Tarakan. Nah tentunya itu sudah memudahkan ya bagi adik-adik yang ingin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa senior-senior adik-adik itu yang dari Kalimantan Utara itu sudah banyak. Jadi yang dulunya mungkin pada saat angkatan tua-tua gitu ya, itu dari Kalimantan Timur atau dari regional Kalimantan itu belum banyak, tapi saat ini sudah banyak. Jadi adik-adik tidak perlu berkecil hati ya, walaupun ini nanti adalah ranking nasional, tetapi kemungkinannya sangat besar sekali ya. Buktinya bahwa di beberapa tahun terakhir ini ada siswa Kalimantan Utara yang lolos di STIS, dan bukan hanya 1-2 tetapi ada beberapa. Jadi kemungkinannya terbuka lebar. Jadi adik-adik nanti silahkan mencoba, adik-adik silahkan untuk belajar. Mungkin nanti pada sesi bertanya jawab silahkan bertanya apa saja yang ingin adik-adik ketahui. Untuk jumlah penerimaan pada tahun ini sekitar 600 mahasiswa, itu seluruh Indonesia. Jadi saya rasa itu jumlah yang cukup banyak ya. Jadi semoga saya doakan adik-adik yang ikut pada webinar kali ini, pada sosialisasi ini, semuanya nanti bisa diterima. Dan itu menjadi kebanggaan kita semuanya, Kabupaten Bulungan. Itu saja mungkin adik-adik, Mbak Weni ya yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman semuanya silahkan dilakukan sosialisasi sebaik, sampaikan informasi selengkap-lengkapnya kepada adik-adik kita yang saat ini ingin mencoba untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Statistika STIS. Semoga berhasil, adik-adik semuanya tetap berdoa ya, karena
belajar tidak hanya cukup belajar, tapi juga harus disertai dengan berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Maibu untuk welcome speech yang disampaikan. Selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Polstatistis yang akan disampaikan oleh Mas Okta dan Mbak Ainun. Untuk penyaji pertama akan disampaikan oleh Okta, alumni Polstatistis Angkatan ke-57. Kepada Mas Okta, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari Kak Weni. Sebelumnya perkenalkan saya Okta Nugraha, alumni STIS Angkatan 57. Di sini akan mempresentasikan tentang penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS tahun ajaran 2021-2020. Keluar ya, Pak? Maaf, bentar ada gangguan. Mungkin bisa minta tolong Kak Rifki buat share screen. Ya, selanjutnya. Apa itu Politeknik Statistika STIS? Jadi Politeknik Statistika STIS itu merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik, di mana menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik. Di STS sendiri itu bedanya dengan di kuliah statistik di perguruan tinggi yang lain, di sini itu ada official statistik. Jadi nantinya memang disiapkan untuk di dunia kerja, yaitu ditempatkan di Badan Pusat Statistik, sehingga ilmu-ilmu yang diberikan itu udah disesuaikan. Next. Lokasi Politeknik Statistika STIS, yaitu beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 64C, Kampung Melayu, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, di sini tuh sangat strategis karena aksesnya yang mudah dan mudah kalau mau kemana-mana. Ya, next. Nah, lulusan dari Politeknik Statistika STIS nanti semuanya akan menjadi CPNS di Badan Pusat Statistik. Apa itu Badan Pusat Statistik?
Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung pada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Di mana tugas-tugas dari BPS itu diantaranya adalah melakukan survei, kemudian ada sensus, di mana di sini ada 3 sensus, yaitu sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Selanjutnya. Selanjutnya, mengapa harus mendaftar di Politeknik Statistik Aktis? Yang pertama, kuliah di sini itu gratis, jadi tidak ada UKT atau uang semesteran gitu. Selain itu, jaminan PNS. Ya, jadi kalau lulus nanti sudah pasti jadi CPNS dan ditempatkan di BPS. Kemudian kuliah di Politeknik Statistik Aktis ini, kita akan bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian di Politeknik Statistik Aktis, kita menggunakan pakaian dinas akademik pada saat perkuliahan. Jadi tidak usah bingung mau pakai baju apa pas kuliah. Kemudian pendidikan di sana itu non-militer, jadi tidak perlu takut kalau ada berita-berita tentang kekerasan atau senioritas gitu. Di Politeknik Statistik Aktis tidak ada seperti itu. Ya, selanjutnya. Selain mengikuti kegiatan perkuliahan, di Politeknik Statistik Aktis juga dilakukan apel, kuliah umum, seminar untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas di luar bidang akademik dari mahasiswa Politeknik Statistik Aktis. Selain itu, juga ada kegiatan UKM, yaitu untuk menyalurkan hobi dan bakat dari mahasiswa. Di antaranya ada pentas seni, teater antik, terus ada BBM, ada Xbar, yaitu band. Kemudian ada latihan kepemimpinan, di antaranya ada resimen mahasiswa, satuan penegak disiplin, terus ada workshop, dan ada himpunan mahasiswa untuk melatih kemampuan di bidang organisasi. Nah, untuk bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ainun. Kepada Kak Ainun, dipersilahkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program studi yang ada di Politeknik Statistika STIS. Bodoh betul. Sebulan kok di Brazil pulang lagi. Pertama ada D3 Statistika. Kemudian ada D4 Statistika dan D4 Komputasi Statistik. Nah, di program studi D3 Statistika itu menghasilkan ahli media statistika yang siap pakai dalam menerapkan dan mengimplementasikan keilmuan statistika pada kegiatan statistika dasar yang memiliki profil sebagai manajer lapangan, kegiatan statistik, quality control, kegiatan statistik, analisis data, dan petugas survei. Nah, ini untuk D3 ini ketika di lulusannya akan menjadi KSK, koordinator statistik kecamatan. Terus kemudian program studi D4 Statistika. Di sini ada 2 jurusan, yaitu statistik ekonomi dan statistik sosial kependudukan. Statistik ekonomi ini mempelajari statistika bidang statistik ekonomi yang mampu melaksanakan kegiatan dan analisis data, statistik harga-harga, produk domestik, regional bruto, neraca wilayah, indikator ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian statistik sosial dan kependudukan
Di sini mahasiswa difokuskan untuk mempelajari statistika bidang statistik sosial, kependudukan, dan demografi sehingga mampu melakukan analisis dan pelaporan di bidang sosial, kependudukan, demografi, kesehatan, dan lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian program studi D4 komputasi statistik. Saat ini ada 2 jurusan, yaitu sains data dan sistem informasi statistik. Pada sains data ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki minat untuk mendalami keahlian untuk melakukan analisis dan interpretasi data dalam jumlah yang besar, beragam, serta bertambah dengan cepat. Pada peminatan ini, mahasiswa akan dibekali juga dengan kemampuan untuk melakukan visualisasi data statistik secara efektif. Kemudian, pada jurusan sistem informasi statistik, ditujukan kepada mahasiswa yang memiliki minat untuk menjadi tenaga ahli yang menguasai metode perancangan serta pengembangan sistem informasi, khususnya yang dapat mendukung kegiatan statistik. Pada peminatan ini, mahasiswa akan dibekali juga dengan keahlian untuk merancang dan membangun jaringan komunikasi data yang diperlukan. Kemudian, profil lulusan untuk D3 Statistika akan menjadi manajer lapangan kegiatan statistik, quality control kegiatan statistik, data analis, terus kemudian petugas survei. Kemudian D4 Statistika akan menjadi survei designer, data analis, survei supervisor, survei instructor. Kemudian D4 komputasi statistik akan menjadi survei designer, statistical analyst, system designer, data scientist, dan data engineer. Kemudian karir lulusan Polstat STIS. Untuk lulusan program diploma 3 akan mendapat gelar ahli media statistik. Akan diangkat sebagai atau S dan ditugaskan seluruh Indonesia. Kemudian lulusan diploma 4 akan dapat dana terapan statistika yang akan diangkat sebagai ASN atau PNS golongan 3A dan ditugaskan sebagai ahli statistika atau komputasi kementerian lembaga instansi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian jalur masuk Polstat STIS. Pertama ada ikatan dinas, yang kedua tugas belajar. Ikatan dinas ini merupakan jalur umum. Dan tugas belajar ini biasanya dari pegawai BPS yang kemudian ditugas belajarkan, atau dari di luar BPS juga bisa. Kemudian persyaratan seleksi. Yang pertama, sehat jasmani dan bebas narkoba. Kemudian lulus SMA atau MA, IPA atau IPS, dan SMK atau MAK, peminatan teknik komputer dan informatika. Kemudian tidak buta warna, pengguna kacamata diberikan toleransi di bawah ukuran 6 dioptri. Kemudian batas nilai pada ijazah atau nilai raport semester gasal kelas 2. Yaitu matematika lebih dari 80 dan bahasa Inggris lebih dari 80. Jadi persyaratan ini sebenarnya bisa dilihat di web PMB STIS atau di Instagram Polstat STIS juga bisa. Dan bisa dilihat di slide. Bisa dibaca sendiri teman-teman.
Kemudian proses seleksi. Yang pertama seleksi kompetensi dasar, yang kedua tes matematika dan psikotes, dan yang ketiga ada tes kesehatan dan kebugaran. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Kembali ke Aweni. Baiklah hadirin, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi audiens yang ingin bertanya, bisa raise hand atau dapat menuliskannya pada kolom chat. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Rifki. Atau langsung bertanya di sini lewat suara juga boleh, langsung saja. Santai saja untuk sesi pertanyaan. Dipersilahkan kepada adik-adik. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan tadi? Ada yang kurang jelas? Atau ada kendala saat pendaftaran itu bisa ditanyakan saja? Sepertinya malu-malu ya adik-adiknya ya. Coba ada yang raise hand ya. Siapa? Aditya ya? Aditya silahkan. Ya. Terima kasih kesempatannya. Saya Aditya Putra Andika dari SMA 2 Tanjung Selor. Ingin bertanya, Kak, kira-kira kuota untuk bulungan ini atau mata ini diterima di sini berapa? Adakah kuotanya sendiri gitu? Udah pertanyaannya? Oke, makasih ya Aditya. Untuk Mas Rifki silahkan dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya buat Aditya dari SMA 2 Tanjung Selor ya. Untuk kuota penerimaan mahasiswa STS ini berlaku secara nasional ya, jadi tidak ada kuota untuk tiap daerah. Jadi proses seleksi itu di ranking secara nasional, jadi tidak ada kuota per daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Untuk Mas Okta atau Mbak Ainun, kalau ingin menambahkan juga boleh ya. Jadi gitu, Aditya, untuk kuota daerah tidak ada ya. Jadi nanti diseleksinya secara nasional gitu. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan yang ada di chat dari Doni. Pendaftaran gratis atau bayar ya? Ya, silahkan Mas Rifki. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya untuk Doni. Untuk pendaftaran, pendaftarannya berbayar ya, setahu saya. Berapa ya? Okta mau jawab? Mungkin Mas Okta tahu. Oh ya, seingat saya sih biaya pendaftaran 300.000 ya. Itu nanti di pembayaran biasa lewat bank maupun transfer. Nanti pokoknya kalau setelah mengisi pendaftaran di linknya di spmb.sts itu nanti ada proses verifikasi pembayaran gitu. Jadi untuk Doni pendaftarannya bayar ya. Bayarnya tadi kata Mas Rifki 300.000. Gimana
Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Doni? Kalau gitu selanjutnya kita ke pertanyaan dari Anissa Nur Azizah. Kalau ada kesalahan isian KTP, apakah bisa diperbaiki, Kak? Gitu. Gimana, Mas Rifki? Terima kasih pertanyaannya untuk Dek Anissa ya. Kalau ada kesalahan isian KTP, apakah bisa diperbaiki? Ini kalau saya tangkap, mungkin waktu ngisi pendaftaran di websitenya BKN ya. Setahu saya, kalau ada kesalahan isian KTP tidak bisa diperbaiki ya. Jadi harus daftar ulang dari awal. Jadi daftar ulang di webnya sscasn.bkn. Nah, nanti isikan NIK yang benar dan KK yang sesuai. Setelah itu isikan pertanyaan-pertanyaannya, habis itu masuk ke pengisian data diri di spmb.sis.ac.id. Oh, oke. Begitu ya, Mas Rifki ya. Jadi untuk Ade Anissa, itu harus daftar ulang ya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan dari Adenia Zahira. Mau tanya, Kak, apakah ada fasilitas asrama? Gimana tuh, Mas? Di STS ada asrama nggak? Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada asrama di Polsat STS? Jawabannya tidak ada ya, Dek. Jadi nanti di sana itu biasanya pada ngekos di sekitar kampus. Kalau nggak ngekos ya pada ngontrak tuh satu rumah berapa orang. Cari aja kos yang harganya relatif terjangkau. Iya, gitu deh. Jadi untuk di STIS sendiri tuh memang tidak menyediakan fasilitas asrama, tapi di sekitaran kampus kita bisa mencari kos-kosan atau kontrakan yang harganya lumayan terjangkau gitu. Oke, selanjutnya dari Azahra. Izin tanya, Kak, tadi kan ada pilihan D3 atau D4. Kira-kira apa keuntungan dan kekurangan masing-masing? Terima kasih. Ya, silakan Mas Rifki. Nah, ini saya jawab. Ya, mungkin agak subjektif ya. Jadi kalau D3 itu kan hanya wilayah-wilayah tertentu yang dapat mendaftar khusus jurusan Diplomatika, kan hanya ada 19 provinsi ya. Jadi nanti proses seleksinya bersaingnya hanya di 19 provinsi itu aja. Nah, kalau milih yang D4 itu nanti seleksinya seluruh Indonesia tuh, karena satu Indonesia bisa mendaftar untuk yang D4. Jadi kalau keuntungannya milih D3 itu saingannya lebih sedikit. Jadi kan hanya mencakup 19 provinsi aja tuh. Nah, terus kalau selain itu D3 kan nanti kuliahnya relatif lebih cepat dari D4 kan ya. Cuma 3 tahun. Nah, nanti itu lebih cepat langsung kerja. Nah, kalau D4 kan lebih lama tuh 4 tahun. Ya. Tapi keuntungan D4 itu nanti golongan PNS-nya lebih tinggi dari D3. Tapi ya itu konsekuensinya kuliahnya lebih lama aja. Itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Okta atau Mbak Ainun? Kak, izin tanya lagi. Berarti kemungkinan peluang lulus untuk D3 itu lebih besar ya? Karena kan saingannya lebih sedikit.
Nah, iya benar. Soalnya D3 kan hanya di provinsi tertentu aja tuh. Termasuk salah satunya Provinsi Kalimantan Utara ini. Jadi saingannya ya yang di provinsi itu aja, nanti di rankingnya hanya yang provinsi itu aja kan. Kalau yang Terus diploma 4 kan, kalau untuk nilai persyaratan nilainya ada perbedaan nggak untuk D3 sama D4? kalau untuk persyaratan nilai tidak ada perbedaan ya. Semuanya sama ya. Untuk matematika minimal 80, bahasa Inggris juga 80. Kak, kalau untuk kan di Polstat STS ini kan nanti ada penempatan. Nanti kalau yang D3 ini benar nggak kalau penempatannya ke ke daerah masing-masing, ke Kalimantan Utara gitu? Untuk program Diploma 3 itu nanti penempatan biasanya akan kembali ke daerah asal. Karena program Diploma 3 ini sudah dipertimbangkan kebutuhan pegawai di provinsi masing-masing itu yang dibutuhkan. Jadi kemungkinan besar nanti setelah lulus akan balik ke daerah asal. Oke, makasih Kak. Oke, Azahra, makasih pertanyaannya. Selanjutnya kita jawab lagi pertanyaan dari Doni nih. Persyaratan pendaftaran itu ada batas nilai mata pelajaran apa saja? Enggak ya? Mungkin maksudnya tuh yang ada batas nilainya itu mata pelajaran apa aja Kak gitu. Terus batas nilainya berapa, Mas Rifki? Untuk persyaratan pendaftaran, kalau lulusan yang tahun ini 2021 berarti menggunakan nilai rapot ya, nilai rapot semester gasal, minimal nilai matematika dan bahasa Inggris 80. Kalau lulusan sebelum tahun 2021 makanya nilai ijazah ya, nilai ijazahnya matematika bahasa Inggris ya di minimal 80. Gitu. Jadi untuk Doni mata pelajarannya itu cuma 2 tadi, bahasa Inggris dan matematika, minimalnya 80 ya. Kalau lulus tahun ini pakai nilai rapot semester gasal. Selanjutnya ya kita lanjut ke Amelia Indri. Kak, izin bertanya, untuk KTP UM yang sudah dibayar namun jadwal ujian belum keluar, apakah itu ditunggu setelah proses pendaftaran selesai sampai besok atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Gimana Kak? Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Amelia. Berarti ini udah daftar ya, Dek? Untuk jadwal sendiri nanti akan diinfokan lagi di website spmb.sts.ac.id. Nanti di situ pokoknya dipantangin terus lah, amin seminggu jadwal seleksi. Nanti biasanya keluar tuh. Nanti lokasi tesnya di mana, dapat jadwal tanggal berapa gitu. Terus makanya pantangin terus website SPMB STS. Gimana untuk Amelia Indri, ada yang kurang jelas atau sudah cukup jelas? Bisa langsung bicara aja. Sudah Kak, terima kasih. Oke, jadi dipantau terus ya webnya ya. Oke, adik-adik ada yang mau nanya lagi nggak? Nanya apa gitu, tips trik lolos atau apa? Bebas. Oh iya, saya mau ngasih tahu nih. Jadi batas daftar terakhirnya tuh besok ya. Kalau yang mau daftar, kesempatannya cuma hari ini sama besok tuh. Ini yang ikut Zoom meeting ini daftar semua kah? Atau ada yang mau nyari-nyari info?
Ada yang nyari info, Kak. Oh gitu. Gimana? Infonya cukup jelas, Dek. Jadi tertarik nggak masuk atau ada yang mau ditanyain? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan nih, acaranya sudah mau selesai nih. Oh iya, adik-adik bisa nggak nyalain videonya semua? Nanti di akhir acara kita foto bersama ya. Kak mau tanya lagi. Boleh. Boleh, boleh. Silakan. Ini apa namanya, bisa minta tolong nggak untuk ceritain, maksudnya sharing pengalaman kuliah di Polsat STIS tuh gimana sih gitu? Belajarnya susah nggak? Terus misalnya teman-temannya di sana gimana ketemu sama teman-teman satu Indonesia gitu. Makasih. Silahkan ini Mas Rifki, Mbak Ainun, Mas Okta sebagai alumni bisa menjawab mungkin Nanti dari inilah perspektif masing-masing. gantian satu-satu ya. Kalau dari saya sih, kalau masalah nanti mata kuliah yang dipelajari, kalau ada kesulitan itu nanti biasanya tuh di kelas nanti ngadain kayak kelompok belajar gitu, kelompok belajar kecil namanya, biasanya nyebutnya KSM. Nanti pada kumpul tuh 5 orang gitu, di kelasnya siapa belajar bareng gitu. Jadi enak, kalau misalnya ada kesulitan bisa saling tanya lah. Oh ya, untuk mungkin belum ada info ya, di STS itu ada sistem DO ya di tahun pertama. Jadi nanti di tahun pertama kalau nilainya di bawah batas yang ditentukan itu nanti DO. Tapi itu bisa lah dengan belajar bareng gitu nanti bisa kok bisa lulus nanti. Teman-temannya juga kan dari seluruh Indonesia tuh pinter-pinter ngumpul jadi satu. Nanti belajar tuh sama yang pinter-pinter. Kalau itu mungkin dari mata kuliah ya. Kalau ke keseharian itu kuliah itu santai. Jadi nggak tiap hari itu nanti masuk kuliah. Nanti ada jadwalnya lah. Ada jadwalnya kuliahnya hari mata pelajaran ini hari apa, jam berapa gitu. Jadi kadang ada 1 hari nggak kuliah itu. Jadi bisa santai gitu. Terus kan temannya dari seluruh Indonesia tuh. Asik tuh bisa kenal orang daerah sini tuh kayak gini. Tipenya orang daerah yang lain kayak gini gitu. Bisa sharing-sharing cerita di sana tuh tempat di Indonesia bagian sini tuh kayak gini. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin Mas Okta bisa sharing pengalaman. Iya, mungkin saya bisa cerita di dunia perngkosannya ya. Untuk biaya hidup tuh di Jakarta lebih murah ya kalau dibanding di Bulungan. Untuk kosan di sana tuh mungkin antara 500.000 sampai 1,5 juta tuh yang bagus banget. Terus untuk makan itu di Jakarta masih bisa sekali makan tuh di bawah 10.000. Yaitu ada semacam warteg gitu, jual banyak lauk. Jadi pilihannya banyak dan harganya terjangkau. Kemudian kalau untuk hiburan, karena di Jakarta tuh banyak banget. Mal-mal dekat, bioskop banyak. Terus apa lagi ya?
Mungkin dari Kak Ainun ada tambahan. Mau nambahin sedikit soal tapi berdasarkan pengalaman pribadi ya. Kalau ini kan ngerasanya tahun-tahun awal tuh susah banget di STS gitu. Apalagi itu tadi kayak ini disebutin tahun pertama ada DO kayak gitu-gitu. Terus kayak gimana kalau nilainya nggak cukup. Berarti kayak nilainya tipis-tipis. Tapi teman-teman di STS tuh yang setahu saya ya, anak-anaknya tuh baik-baik gitu. Kayak sering ngadain belajar bareng kayak gitu. Sering kayak ngelihat temennya susah nih diajarin kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Terus dosen-dosennya apalagi juga baik-baik banget. Jadi pasti bakalan welcome banget kalau misal mau nanya-nanya gitu. Nanya sama teman, nanya sama dosen gitu. Jadi kalau adik-adik mau masuk STIS jangan takut kalau nanti bakalan kesulitan. Soalnya pasti banyak yang bakalan bantu di sana. Kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu adik-adik pengalaman kakak-kakak alumni STIS Polstatistik yang kuliah di sana. Jadi jangan takut ya. Walaupun ada DO, nanti ada teman yang siap membantu. Terus kalau nyari mall gampang gitu, bergaul. Di sana lebih enak lah, lebih murah juga dibanding di sini. Kalau dibanding Kaltara, rate-nya harganya lebih murah-murah gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak yang lainnya? Ayo, silakan. Oh, ada pertanyaan lagi nih, Mas Rifki. Dari Adek Mita. Kak, trik dan tips ngerjain SKD di atas ambang batas gimana? Gimana tuh, Mas? Kalau dari saya ya, itu yang pertama latihan-latihan soal dulu lah. Soal SKD itu banyak tuh di internet tuh. Di Google Play juga banyak tuh kayak tes CPNS itu kan ada banyak. Kerjain aja tuh. Nanti lama-lama kan terbiasa. Pola sekolah soalnya bentuknya kayak gini gitu. Jenis-jenis soalnya kayak gini. Terus kalau waktu tesnya nanti fokus ngerjain punya kita aja, jangan tengok kanan kiri. Biasanya kalau tengok kanan kiri tuh langsung jadi panik tuh. Yang sebelah udah mau selesai, kita belum gitu. Pokoknya maksimalin waktu yang ada. Kalau perlu setelah ngerjain dicek lagi dari awal. Mungkin itu kalau punya dana lebih mungkin bisa itu ya beli buku tes CPNS kan banyak tuh. Nah, soalnya mirip-mirip kayak gitulah. Seperti itu. Mungkin Mas Okta ada tips trik juga. Mungkin kalau tips itu kerjain yang mudah-mudah dulu ya. Itu kan ada batas waktunya. Terus untuk tiap bagian kan ada kayak batas minimumnya. Nanti bisa diperkirakan aku ngerjain segini. Yang bagian ini tuh udah lulus belum? Kalau udah mungkin bisa lanjut ke yang bagian yang lain. Kalau memang ya bagian itu sulit-sulit tuh Kak. Yang biasanya bagian hitungan tuh. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin saya mau nambahin ya. Kak Ainun ada tambahan? Nggak ada. Mungkin saya nambahin ya. Nah, kalau pas waktu ngerjain SKD, usahakan diisi semua ya, Dek. Itu soal kalau salah pun nggak ada nilai minus setahu saya.
Jadi usahakan diisi semua. Jadi gitu deh tips trik dari 3 kakak-kakak alumni statistis gitu. Nah, selanjutnya nih pertanyaan dari Doni, Kak. Berarti kalau lulus di STIS itu langsung PNS, apa masih ada seleksi lagi? Gimana, Kak? Nah, untuk nantinya setelah lulus itu statusnya CPNS, jadi calon pegawai negeri. Nah, itu nanti kalau menurut Undang-Undang ASN itu nanti dalam waktu 1 tahun nanti baru diangkat jadi PNS. Jadi nanti setelah lulus statusnya CPNS tuh. Nanti setelah 1 tahun kerja baru diangkat jadi PNS. Jadi setelah lulus STS itu otomatis CPNS, jadi nggak perlu seleksi lagi. Jadi untuk Doni itu adalah salah satu kelebihan yang masuk STIS ya. Jadi kita nanti kalau sudah lulus itu jadi CPNS, calon pegawai negeri sipil gitu. Itu tidak seleksi lagi kayak kalau mahasiswa lulusan universitas kan jadi PNS tuh ujian lagi. Nah, kalau kita tuh langsung jadi CPNS itu. Oke, selanjutnya dari Nadia Syifa. Permisi Kak, izin bertanya bagaimana tips belajar SKD dalam waktu 1 bulan? Terutama bagi anak yang sedang menjalani perkuliahan, Kak. Terima kasih. Gimana tuh, Mas? Jadi adanya nih sedang kuliah nih kayaknya. Kalau saran dari saya sih, pinter-pinter bagi waktu ya. Usahakan disempatin lah dalam sehari itu minimal setengah jam atau 1 jam lah. Itu buat buka soalnya. Kan banyak tuh bisa di Google Play itu banyak juga kan soal-soal CPNS itu. Bisa kan ngerjain lewat HP, lewat handphone. Atau enggak browsing lewat internet kan banyak. Paling enggak, pokoknya minimal sehari itu ada latihan ngerjain lah. Biar nanti pas mendekati hari ya udah terlatih tuh. Udah sering ngerjain soal. Mungkin itu tips dari Terima kasih saya. Mas Riki. Jadi itu sebetulnya kalau ada keinginan itu pasti ada jalan. Jadi kalau sungguh-sungguh kita harus menyempatkan lah untuk belajar gitu. Sebagai ikhtiar. Nanti hasilnya bagaimana kan maksudnya kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, hasilnya tuh tidak akan mengkhianati usahanya mungkin ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Soalnya sudah jam 11 ya, dari Joyce. Izin bertanya, Kak, jika seandainya tidak lulus tahun ini, apa tahun depan juga bisa ikut lagi, Kak? Tuh, gimana, Mas Riki? Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya bisa deh. Kan ada di persyaratan itu ada batas umur maksimal tuh. Setahu saya 22 tahun ya. Yang penting umurnya masih memenuhi, itu masih bisa ikut seleksi. Tapi nanti yang didaftarkan, yang digunakan itu bedanya pakai nilai ijazah, bukan nilai rapot lagi. Banyak kok teman-teman, waktu saya kuliah pun banyak yang teman-teman saya yang sebenarnya ya bisa dikatakan gap year gitu kan. Dia udah kuliah 1 tahun di tempat lain, terus daftar Politeknik Statistika STS, itu juga ada banyak kok kayak gitu. Oke, gitu. Jadi untuk adik Joyce masih bisa daftar lagi sampai batas umurnya masih masuk. Jadi terus mencoba aja nggak apa-apa. Nah ini ada satu pertanyaan lagi nih Kak, sebelum ditutup.
Kakak ingin meminta pendapat. Menurut kakak lebih baik langsung mengerjakan soal-soal atau pelajari materi dulu? Kalau ini tergantung tipe orangnya ya. Kalau saya sih lebih suka ngerjain soal dulu. Nanti kan biasanya bingung tuh ngerjain soal. Kalau misalnya nggak bisa jawab, bingung. Ini ngerjainnya gimana? Gitu. Nanti kan otomatis langsung buka materi gitu kan. Mungkin tergantung tipe orang sih. Ada yang tipe orangnya baca materi dulu baru ngerjain soal gitu kan. Kalau saya sih lebih suka ngerjain soal dulu. Nanti biasanya kan waktu ngerjain soal ketemu kesulitan tuh. Jadi tahu materi apa yang harus kita baca kan. Nanti jadi membuka materi lagi. Oh, ternyata gini ngerjainnya. Gitu ya. Oke. Mas Okta sama Mbak Ainun mau menambahkan mungkin pendapatnya sebelum ditutup? Atau ada pesan-pesan nih dari Mas Rifki, Mas Okta, sama Mbak Ainun buat adik-adik yang mau daftar? Silahkan. Dari Okta dulu lah. Kalau pesan dari saya ya, mungkin perbanyak berdoa dan jangan lupa minta doa orang tua, karena itu pasti sangat akan membantu. Ya, selanjutnya dari siapa nih? Mau Mas Rifki dulu apa Mbak Ainun? Mbak Ainun mungkin ya? Ya, Mbak Ainun silahkan. Sebagai alumni dari Bulungan ini, mungkin menyemangati adik-adiknya ya, yang dari Bulungan. Pesan dari saya, semangat. Ya, semangat buat kalian aja daftar ke STS, belajar yang benar. Ya benar kayak yang bilang sama Kak Okta ya. Ya, itu aja. Semangat ya, Adik. Ya, terima kasih Mbak Ainun. Yang terakhir nih dari Mas Rifki. Gimana Mas? Ada pesan-pesan nggak Mas? Kalau dari saya, jangan lewatkan kesempatan ini ya, Dik. Jadi seorang ASN itu sulit ya, Dik. Makanya kalau ada kesempatan buat jadi ASN lewat Politeknik Statistika STS ini, kenapa nggak dicoba gitu. Terus mungkin kalau menghadapi tesnya nanti, kuncinya sih dibiasain ngerjain soal aja deh. Terus kalau usahakan waktu tes itu jangan panik lah. Fokus aja ngerjain punya kita, jangan tengok kanan kiri. Biasanya yang bikin panik itu karena kita tengok kanan kiri kan. Karena yang sebelah kita udah selesai, yang kalau kita belum gitu. Makanya fokus aja kerjain, maksimalin waktu yang ada. Dan kuncinya jangan lupa berdoa tiap melakukan sesuatu. Oke, makasih Mas Rifki, Mas Okta, sama Mbak Ainun. Ini buat adik-adik yang udah daftar, udah join grup PMB Kaltara belum nih? Tadi siapa yang udah daftar? Ayo, silakan. Grupnya ya. Iya katanya. PMB Kalimantan. Ternyata grupnya grup PMB Kalimantan deh, bukan Kaltara. Ini
Sebelum acara ditutup, ayo kita foto bersama dulu. Saya absen nih. Joyce, mana mukanya, videonya? Ayo tunjukkan wajahnya. Aditya, Amelia, Agra, Adenia Zahira, Agnes nih, Agnes mana? Ayo, Galuh, Safiul Fajar, Enesia, Alfredo Faisal, Mita, Anggia Ramadhani, Rizky Aditya, Riko, Rara Endita, Sinta, Firly, Anissa Nur Azizah, Doni mana nih tadi yang nanya? Aditya, Amelia Indri juga tadi yang nanya nih kayaknya. Videonya nyalain ya. Mau kita foto bersama dulu. Adenia, Galuh, Safiul Fajar. Balik lagi. Sinta Dwi, ya semuanya ya. Nadia, Rahmat Pujas, Azahra, Candini, Istar Wibowo. Sebagai info ya, adik-adik, jadi batas pendaftarannya tuh sampai 30 April. Nah, 30 April tuh besok. Jadi kalau ada yang berminat, segera daftarkan ya. Terus kalau ada kendala bisa hubungi kami di BPS Bulungan. Udah muncul belum muka-mukanya? Kita foto-foto dulu. Senyum paling cantik, paling gantengnya ya. Mas Rifki mau foto nih bentar lagi. Oke, Mas Rifki siap ya? 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sip. Makasih ya adik-adik. Oke, saya tutup ya. Jadi, sampailah kita di penghujung acara sosialisasi PMB Polstat STIS tahun 2021. Saya mewakili panitia dan penyelenggara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah hadir dan berpartisipasi di acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silahkan bagi yang ingin live. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Ada aku live. Gara-gara
Politeknik Statistika STIS merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik dan berlokasi di Jalan Oto Iskandar Dinata, 64C, Jakarta Timur. Bagi saya, Politeknik Statistika STIS merupakan tempat terbaik untuk belajar ilmu statistik. Bukan hanya akademik, di sini kami juga dilatih untuk menjadi insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah. Kami juga belajar untuk menjadi pemimpin, bekerja dalam tim, memanajemen waktu, dan disiplin pada setiap kesempatan. Proses belajar mengajar sekaligus kegiatan non-akademik yang bebas biaya semakin mempermudah kami untuk mengembangkan diri menjadi statistisi yang berkualitas. Politeknik Statistika STIS adalah miniatur Indonesia dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Kami belajar bertoleransi dan bekerjasama dengan teman-teman dari berbagai suku dan budaya di Indonesia. Kesempatan mengembangkan minat dan bakat terbuka lebar melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa, seperti UKM olahraga, kesenian, pendidikan, jurnalistik, dan masih banyak lagi. Lulusan Politeknik Statistika STIS sudah pasti akan bekerja di lingkungan Badan Pusat Statistik. BPS merupakan sebuah lembaga pemerintah non-kementerian. Kita berada langsung di bawah Presiden. Jadi tugas utama BPS itu adalah mengumpulkan data-data statistik dasar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami tunggu kalian menjadi bagian dari kami.